Ya, shalom saudara-saudara, kita bersyukur pada hari yang berbahagia ini kita kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu makanan bagi kita yang memberikan kita kekuatan, sukacita, ketenangan, bahkan berkuasa menumbuhkan dan mengokohkan iman kita. Sebabnya penting sekali kita setiap hari ada firman yang kita renungkan, ada firman yang kita konsumsi sehingga iman kita teguh dan kita terus mengenal Tuhan semakin lama, semakin hari semakin dalam. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah tema, yakni persembahan yang diterima. Ya, persembahan yang diterima. Sebagai orang percaya, sebagai seorang Kristen, saya yakin kita semua sering mendengar kata persembahan. Bahkan setiap ibadah kita selalu ada persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Entah itu persembahan pujian, entah itu persembahan yang berupa uang, berupa barang, dan lain sebagainya. Karena memang sebagai umat Tuhan kita diajak, didorong untuk terus bersyukur, menghitung segala kebaikan Tuhan, sehingga kita pun meresponinya sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang persembahan yang diterima dari kisah Kain dan Habel. Ya, kita semua tahu kisah ini. Kain dan Habel adalah anak-anak Adam dan Hawa. Ya, tentu bukan hanya mereka, ada juga Set dan banyak lagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Namun demikian Alkitab itu mencatat hanya sebagian saja, atau anak-anak yang betul-betul memiliki peranan khusus dalam sejarah kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa ketika Kain dan Habel besar begitu, artinya sudah beranjak dewasa, mampu bekerja, memilih pekerjaan mereka, mereka pun juga mulai melakukan sesuatu sebagai keseharian mereka. Ya. Kain itu bekerja mengolah tanah, ya, dengan membuat kebun. Dan dia pun juga berhasil. Kebunnya diberkati oleh Tuhan, hasilnya melimpah, dia berhasil. Kemudian Habel memilih pekerjaan mengembalakan kambing domba. Yang namanya mengembalakan tidak hanya tinggal di tempat memberi makan atau merawat di sana, tetapi mengajak kambing dombanya jalan-jalan, mengembalakannya ke tempat-tempat yang memang tepat untuk kambing domba itu, ke air yang tenang, kepada rumput yang hijau, dan lain sebagainya. Nah, Habel pun juga berhasil dalam pekerjaannya. Dan ketika mereka berhasil, mereka beribadah kepada Tuhan dengan memberikan persembahan mereka masing-masing. Ya. Kain mempersembahkan hasil bumi pada waktu itu, hasil kebunnya. Kemudian Habel mempersembahkan kambing dombanya kepada Tuhan. Nah, sesungguhnya ibadah persembahan korban ini mereka warisi dari mana? Tentu dari orang tua mereka. Ya, kita semua tahu manusia itu punya tradisi meneruskan kisah-kisah menarik, kisah-kisah penting bersejarah kepada generasi berikutnya, yang disebut juga sebagai tradisi oral, ya, bercerita, tradisi bercerita kepada generasi. Dan hampir di semua kebudayaan ada tradisi ini. Di Bali pun juga ada banyak sekali cerita-cerita rakyat, ya, yang beberapa orang tua kita zaman dulu tentu saja menceritakannya dengan baik kepada anak-anak mereka, atau seorang kakek atau seorang nenek menceritakannya kepada cucu-cucu mereka. Nah, cerita-cerita tentang Tuhan itu diteruskan dari Adam dan Hawa kepada anak-anak mereka, termasuk cerita persembahan korban. Ya, kita semua tahu cerita ini, yakni ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan seharusnya mereka dihukum mati pada hari itu juga, namun mereka terluput. Apa sebabnya? Bukan karena Tuhan mengurangi kuasa atau wibawa firman-Nya, bukan karena Tuhan itu tidak sungguh-sungguh dengan perkataannya, tapi karena persembahan korban yang menggantikan Adam dan Hawa. Ya, ada persembahan pengganti. Harusnya Adam dan Hawa yang mati binasa karena dosa mereka, tapi binatang korban itulah yang mati pada waktu itu, sehingga mereka terluput dan menunggu kedatangan korban yang sempurna sampai harinya tiba. Namun demikian, Adam dan Hawa diselamatkan oleh kiasannya, oleh bayangannya. Nah, tradisi ini, kebiasaan ini diteruskan mereka kepada anak-anak mereka. Ya, Adam dan Hawa menceritakannya kepada Kain dan Habel, bahkan kepada seluruh anak-anak mereka, laki-laki dan juga perempuan. Seperti yang kita tahu, ketika cerita kisah-kisah tentang Tuhan diceritakan, ada yang mendengar sungguh-sungguh, ada yang sekedar mendengar. Rupanya Kain tidak mendengarkan sungguh-sungguh, tetapi Habel lah yang sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kain ketika mempersembahkan kepada Tuhan, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, karena tidak sesuai dengan inti cerita yang diceritakan oleh orang tuanya, ya, yakni tidak mengacu kepada
korban yang sesungguhnya, Kristus yang menjadi wujud daripada persembahan korban itu. Tetapi Habel persembahannya diterima, dan ada detailnya sebenarnya mengapa persembahannya diterima. Mari kita pelajari sedikit demi sedikit ya. Nah, mengapa persembahan Kain ditolak dan persembahan Habel diterima? Saya akan bacakan dari surat Ibrani 11 ayat 4 bagi kita. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Ya. Rupanya Habel mempersembahkannya dengan iman, sedangkan Kain tidak. Ya, ibadah kita kepada Tuhan tidak bisa hanya sekedar perbuatan lahiriah saja. Oh, saya datang ke gedung gereja, atau saya menghadiri persekutuan, saya menghadiri ibadah online dan lain sebagainya. Kalau tidak ada iman di situ, tidak ada hati kita sungguh-sungguh di sana, maka ada artinya. Ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan harus berlandaskan iman. Mengapa harus iman? Iman itu bisa secara sederhana berarti percaya. Ya. Bayangkan, sesuatu yang kita kerjakan tanpa kepercayaan tidak ada artinya. Di hadapan manusia mungkin kita bisa tidak begitu kentara, ya. Hanya mengerjakan hal-hal lahiriah kita, orang sudah menerima begitu. Tapi Tuhan yang Maha Tahu melihat isi hati manusia, melihat apa yang di dalam kita. Itu sebabnya kita tidak bisa memberikan sesuatu yang hati kita tidak tulus atau tidak memberikannya berdasarkan iman. Ya. Nah, Habel memberikannya berdasarkan iman. Dia mempercayai Tuhan yang memberkati dia selama ini. Dia mempercayai Tuhan yang meluputkan dia dari kebinasaan. Yakni Tuhan yang meluputkan orang tuanya, Tuhan yang sama juga meluputkan dia dari kebinasaan. Itu yang dipegang oleh Habel pada waktu itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sehingga Habel beribadah dengan iman, mempersembahkan juga dengan iman. Saya rindu kita pun juga hari ini sungguh-sungguh. Kalau kita beribadah dengan iman. Kalau kita memberi persembahan, kita pun juga memberikannya berdasarkan iman. Tanpa iman tidak ada yang bisa diterima oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati yang percaya kepadanya, hati yang mempercayai dia. Nah, Habel juga dikatakan dia memperoleh kesaksian daripada Tuhan bahwa dia benar. Nah, ini yang penting sekali. Sesuatu yang diterima oleh Tuhan adalah sesuatu yang berasal daripada orang yang dibenarkannya. Habel adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sekalipun konsep itu barangkali tidak seperti hari ini ya, yang ditulis dengan begitu baik sistematis oleh rasul-rasul Kristus. Namun Habel mengerti ya, bahwa ketika seseorang percaya kepada Tuhan, dia mendapatkan perkenanan. Dia dibenarkan oleh Tuhan. Habel beribadah sebagai orang yang dibenarkan. Habel memberi persembahan sebagai orang yang dibenarkan. Demikian juga harusnya kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ingatlah, kita beribadah sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita beribadah karena darah Yesus telah membasuh kita. Itu yang membuat ibadah kita tidak sia-sia. Itu yang membuat ibadah kita pasti diterima dan memuliakan Allah Bapa kita. Ya, jadi beribadahlah bukan sebagai orang yang jauh dari Tuhan, bukan juga sebagai sinners ya, orang berdosa, tapi beribadahlah sebagai orang benar. Apa sebabnya? Karena darah Yesus telah membasuh kita, telah menjadikan kita layak di hadapan Allah Bapa dan menerima berkat sebagai orang benar. Ibadah kita diterima, persembahan kita diterima. Berikutnya apa lagi? Habel berbicara sesudah dia mati. Artinya dia memperoleh hidup yang kekal. Ini dia. Iman membawa kita kepada pembenaran atau dibenarkan, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Ini satu paket, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Itu sebabnya kita penting sekali membicarakan ini secara konsisten dan terus menerus, supaya orang-orang percaya tidak bingung di sini. Ya. Mereka berjalan dalam iman yang teguh, iman yang kokoh. Mereka mengenal siapa Tuhan, mereka mengenal siapa diri mereka, dan hidup di dalamnya atau menghidupi prinsip-prinsip itu. Habel itu berbicara sesudah ia mati di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa ia sesungguhnya menerima hidup yang kekal. Ya, demikian juga kita hari ini. Kalau kita orang yang menerima Kristus Yesus, mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mempercayai karya penebusannya, karya keselamatan yang Ia kerjakan bagi kita, kita pun diperhitungkan sebagai orang-orang yang diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Sekalipun ya, raga kita bisa mati, tetapi kita hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak pernah terpisah dari Tuhan. Kita bersama-sama dengan Dia dalam kebahagiaan, sukacita yang kekal sampai selama-lamanya. Nah, apalagi? Apa yang membuat Habel itu kok diterima persembahannya oleh Tuhan? Ya. Berikutnya,
Habel mempersembahkan lemak-lemaknya, Bapak Ibu dan Saudara. Habel mempersembahkan lemak-lemaknya, ya. Sekalipun pada waktu itu kitab Imamat belum ditulis, kitab-kitab Musa belum ditulis, tetapi prinsip-prinsipnya sudah ada, ya. Persembahan korban itu prinsip dasarnya sama, harus mengacu kepada korban persembahan diri, tubuh dan darah Yesus Kristus sebagai wujudnya, ya, sebagai wujud yang sesungguhnya yang akan datang, dan pada zaman kita sudah datang, ya. Dan seperti yang dikatakan dalam kitab Imamat 3:14 dan 16, demikian saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian, bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan, ya. Jadi lemak itu, ya, persembahan korban kepada Tuhan, persembahan keselamatan, persembahan korban bakaran, begitu, ya. Itu lemak-lemaknya harus dibakar, dan akan menghasilkan bau yang harum, ya. Ini sering kita cium sebenarnya ketika kita barangkali melewati orang yang jualan sate ayam, sate kambing, sate babi, ya. Semua jenis sate yang ada lemaknya ketika dibakar baunya harum sekali. Dan pada zaman itu sebelum datangnya Kristus Yesus Tuhan kita sebagai korban yang sempurna, maka lemak itu sakral sebenarnya. Lemak itu tidak boleh sembarangan, ya, diambil dan juga dikonsumsi begitu saja. Lemak itu harus terlebih dahulu disadari sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Baunya itu, ya, adalah gambaran dari bau persembahan Kristus yang menyenangkan. Kristus berbau harum ketika ia mempersembahkan dirinya di hadapan Allah. Baunya harum sekali. Karena apa? Karena Kristus tidak berdosa. Tidak ada dosa yang terkandung dalam dirinya, maupun juga dalam pikirannya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya bersih, kudus dan suci. Tidak ada dosa. Sehingga ketika Kristus mempersembahkan dirinya, keharumannya menyukakan hati Allah Bapa. Ya. Demikian juga kita pada hari ini. Kita diselubungi oleh keharuman Kristus. Kalau bukan karena Kristus, kita tidak pernah layak. Hidup yang kekal itu mustahil bagi kita. Bagaimanapun kerasnya usaha kita, bagaimanapun kerasnya kita berpantang diri, barangkali mengerjakan segala sesuatu yang baik, sebaik-baiknya kita tidak akan pernah yakin dan tidak pernah diterima oleh Allah dengan sepenuh seutuhnya. Apa sebabnya? Karena kita tidak sempurna. Tetapi keharuman Kristus melubungi kita, ya. Apa kita orang-orang yang percaya, sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada keharuman ilahi, keharuman Kristus yang melubungi kita, yang membuat kita diterima, dikenan oleh Allah, Bapak Ibu dan Saudara, sebagai anak-anaknya. Nah, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus, oleh korban yang sempurna, ya, kita harus hidup dengan hati yang tepat, ya. Karena hati itu adalah melaluinya Allah memberikan kehidupan kepada kita. Apa itu hati yang tepat? Hati yang tepat itu hati yang bersukacita ketika kita mengerjakan kebaikan, termasuk di dalamnya ibadah. Setiap kali kita beribadah, muka kita harusnya berseri-seri, bersukacita. Apa sebabnya? Karena kita tahu kita mengerjakan apa yang baik. Nah, Kain pada waktu itu ketika persembahannya tidak diterima, mukanya langsung muram, ya. Seharusnya Kain itu bertanya, mengapa persembahannya tidak diterima? Dia bisa bertanya kepada adiknya, dia bisa bertanya kepada orang tuanya, dia bisa bertanya langsung kepada Allah. Mengapa dia diam saja dan mukanya muram sampai-sampai Tuhan memberikan dia peringatan. Mengapa mukamu muram kalau kamu memang berbuat baik, ya. Jikalau kamu tidak demikian, ya. Ingat, dosa mengintip di depan pintu. Dosa mengintip di depan pintu. Ketika hati kita penuh dengan kemuraman, kebencian, dosa mengintip di depan pintu. Dan benar saja, lebih jauh lagi Kain membenci Habel, padahal Tuhan yang menolak persembahan Kain. Kenapa Habel yang dibenci? Ya. Iri hati dia. Kain terdistorsi pikiran logikanya. Dia merasa dia ditolak karena Habel, padahal dia ditolak karena dia sendiri. Dia mempersembahkannya tidak berdasarkan iman, ya, dan lain sebagainya. Persembahannya tidak menggambarkan Kristus. Itu yang terjadi pada waktu itu. Kain akhirnya bahkan membunuh Habel, ya. Suatu kisah yang sangat tragis sekali. Tapi kita hari ini, kita bersyukur ada Kristus Yesus yang telah datang sebagai korban persembahan yang sempurna bagi kita. Kristus Yesus Tuhan kita, persembahannya diterima oleh Allah Bapa, sehingga kita menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah, orang yang dibenarkan, orang yang diberi hidup yang kekal,
bahkan orang yang ibadahnya diterima. Persembahan kita pun juga diterima oleh Allah Bapa kita, dan kita memancarkan atau diselubungi oleh keharuman Kristus. Ini hal yang sangat indah sekali, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Oleh sebab itu, hayatilah jati diri kita sebagai umat Tuhan sungguh-sungguh, dan marilah kita mempersembahkan sesuatu yang layak kepada Tuhan. Apakah persembahan yang layak kepada Tuhan itu? Ibrani 13 ayat 15-16 memberitahu kita demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Apa itu korban syukur? Persembahan yang diterima hari ini sebagai respon terhadap persembahan Kristus yang sempurna itu ucapan syukur. Bersyukurlah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya, sembarangan dengan ucapan bibir kita. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Orang yang menggemakannya memakan buahnya. Orang yang menggemakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima hidup yang kekal. Tapi mereka yang menghujatnya atau menolaknya, menerima yang sebaliknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kemudian apa lagi firman Tuhan yang dikatakannya kepada kita? Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, ini dia. Sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Perbuatan baik dan bantuan kepada orang yang membutuhkan adalah korban-korban yang dikenan oleh Allah. Jadi hari ini, sebagai orang-orang percaya, kita mempersembahkan korban, bukan lagi korban binatang. Karena korban yang membawa kita kepada keselamatan telah dipersembahkan Kristus Yesus kepada Allah Bapa bagi keselamatan kita. Hari ini, setiap korban yang kita berikan, korban syukur. Bentuknya macam-macam. Firman Tuhan menyebutkan, yakni syukur kita, ucapan bibir kita, memuliakan Tuhan. Kemudian, perbuatan baik kita, memberi kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.